Assalamualaikum, Din. Waalaikumsalam. Di mana? Di sekolah lah. Sekolah teh naon maksudnya di kampus? Di kampus. Wah, kalau masih halal bihalal ini kan panjang halal bihalal. Mati mic-nya, Mas. Masih mute, Pak. Mic-nya masih mati, Mas. Iya. Jangan-jangan Tadi mau tak beresin dulu, tapi masuk aja nggak bisa itu. Ini ceritanya gimana ini? cerita apa? Ya. Sekarang ujian itu siapa yang diuji dan siapa yang menguji? Oh, ketua sidang Bapak. Saya ketua sidang, Hanjaya Rusli Pembimbing. pembimbingnya. Semua itu apa namanya? Untuk ininya, supporternya yang banyak itu ada 30 sekian nih. Iya, Pak. Tujuh, Mas. Supporternya banyak, Pak. Oh, ini sidang S1 yang terbuka itu ya. Sampai lupa ya. Kalau kau udah kelamaan di luar sepertinya Pak Loka ya. Pertanyaannya bukan itu. Kalau Rasanya saya mau beda. kalau saya mau diskusi dulu di ruang yang mana? Di S1 nggak ada. Tim penguji Pak di Di WA, Pak. WA Pak. Di WA, Pak. Gitu. Jadi kita yang mau diuji siapa nih sekarang namanya? Yang Yusiana itu. God. Ariando sudah ada di sini belum? Nah, udah ada. Itu Udah, Pak. Dio, Yang mukanya muncul, Pak. Dio Jordi itu. Kade Mas, Tuhan itu Mas. Baik, pengujinya semua sudah masuk? Irma? Sudah, mestinya sudah. Sudah masuk Sudah, Pak. Pak. Sudah lengkap, Pak. Saya sudah masuk Pak. Jadi ada biokimia, ada kimia fisik Pak Ahmad, ada Pak Didin kimia organik, dan Bu Irma anorganik. Iya Ya, Pak. jadi baik. Jadi kita mau mulai begitu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama saya ingin nanya dulu, Dio atau Jordi panggilannya? Dio, Pak. Oke, kamu sehat sekarang? Sehat. Jadi sudah siap untuk ujian ya? Baik, jadi kalau memang kayak gitu kita langsung aja. Terima kasih. Jadi nanti Anda, Dio, akan diuji oleh 5 penguji di semua bidang yang ada di kimia. Dan tentu yang pertama kali adalah pembimbing Anda dulu, karena S1 kan tidak pakai presentasi, Dan ya, lama saya nggak nguji S1, Dan. Ya, jadi kalau S2 aku masih ingat, apalagi S3 masih sering. Jadi silakan Pak Hanjaya. Terima kasih, Pak. Dio, sehat? Sehat? Oh iya. Udah siap? Harusnya siap. Harusnya siap. Ya, silakan Dio, cerita dulu. Dio setahun dipotong pandemi itu ngapain saja gitu? Ya, jadi selama penelitian tuh aku mengolah limbah pewarna industri, limbah pewarna industri menggunakan cara absorpsi. Dengan absorbennya itu karbon aktif. Jadi ada sampel limbah yang aku absorpsi dengan karbon yang saya aktifkan sendiri dengan menggunakan dengan direndam dengan asam gitu ya. Kemudian setelah diabsorpsi, limbahnya itu yang setelah diabsorpsi sama yang sebelum diabsorpsi itu saya coba tentukan apakah ada pengurangan dari komponen-komponen limbah tersebut. Dan parameter yang saya ukur itu ada total solid yang dilakukan dengan cara gravimetrik, dengan cara diuapkan. Kemudian juga ada parameter COD-nya. Seperti itu, Pak. Hasilnya gimana, Yo?
hasilnya itu ada pengurangan ya, walaupun sedikit, baik dari total solidnya dan juga dari COD-nya. Kira-kira saat misalnya itu dia nanti jawabannya itu asopsi itu berarti kan ada berapa banyak yang diserap kan ya? Iya. Ingat nilainya yuk? Nilainya itu, Sekarang berapa? saya boleh lihat skripsi saya nggak, Pak? Boleh, silakan. Nilainya itu sekitaran untuk COD-nya itu berkurang sebanyak 12.200 mg per liter. Tapi itu menggunakan 4 gram karbon aktif. Berarti 12 gram gitu kan ya? Iya, 12 mg. 12 gram terserap gitu kan ya? Kalau kita misalnya 1 liter, dia akan terserap 12 gram, benar nggak? Iya. Untuk 4 gram karbon gitu kan ya? Iya, betul. Sementara kalau COD awalnya itu berapa yuk kira-kira? COD awalnya itu, sebentar ya, yang sebelum diabsorpsi itu ada sekitar 48.000 sampai 50.000. Oke, berarti misalkan nih di suatu industri gitu dia, apakah mungkin gitu kita menyerap semua pewarnanya itu? Menggunakan karbon aktif gitu, Pak? Iya, betul. Enggak, Pak. Enggak mungkin bisa semuanya. Pasti ada yang lolos. Oke, kalau misalkan nih, itu kan 12.000 yang diserap kan ya? Iya. Sementara awalnya itu 48.000 untuk 4 gram kan ya? Iya. Kalau misalnya dia masukin 20 gram gitu yuk, Iya. mungkin nggak diserap semua? Ya, kalau sebanyak itu mungkin sih. Oke, mungkin. Tapi apakah pasti bisa terserap semua nggak yuk kira-kira? Ini maksudnya semua komponennya gitu kan ya? Yang Ya. ada di sampel limbah gitu. Ya, semua COD itu bisa terserap semua nggak kira-kira? Enggak. Karena karbon aktif itu tidak menyerap semua komponennya. Dia hanya menyerap senyawa-senyawa yang organik gitu kan ya. Oke. Asopsi itu apakah bisa tidak asopsi itu 100% ya? Enggak, Pak. Ada kesetimbangannya. Oke, ada kesetimbangan. Jadi secara teoritis itu tidak mungkin diserap langsung semua gitu kan ya? Iya. Pasti ada sisanya walaupun sedikit gitu kan ya? Oke, nah di sana Dio kenapa memilih COD? Kenapa nggak pakai spektro UVV atau pakai apa gitu? Kan itu kira-kira kenapa ya? Yang pertama itu karena untuk industri gitu ya, itu lebih memfokuskan ke COD-nya dan total solidnya. Oke. Itu sampelnya Dio itu campuran atau apa isinya? Atau satu-satuan? Campuran. Oh, campuran. Sehingga mungkin nggak kalau kita pakai spektro UVV atau pakai apa gitu, mungkin nggak? Enggak sih. Sebenarnya Oke. mungkin kalau kita spektronya itu buat yang kejernihan air gitu. Oke, untuk kejenuhan. Turbidi maksudnya ya? Iya, turbidi ya. Oke, kita bicara turbidi. Turbidi itu apa beda dengan kalau kita misalnya pakai sampelnya Coca-Cola gitu, sampelnya Fanta gitu? Metodenya sama nggak? Ya. Metode apanya tuh, Pak? Alatnya sama, alat ukurnya sama. Iya, alat ukurnya sama. Oke, tapi itu kalau turbidi sama kita mengukur kadar pewarna gitu kan ya? Anggaplah pewarnanya cuma satu pewarna, itu apakah sama prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya mirip sih, Pak. Mirip. Kalau turbidi berarti itu beda kan turbidi itu kan hanya meneruskan cahaya. Sedangkan untuk menganalisis warna-warna lain kan berarti ada yang diserap. Oh, ada oke. ada absorbansinya. Kalau turbidi itu yang diukur itu prinsipnya apakah penyerapan atau hamburan? Hamburannya. Oh, hamburan. Oke. Ada teman yang turbidi, masih ingat yuk apa namanya? Nevelo ya, nevelometri. Nevelo. Oke, bedanya apa yuk? Betul. Nevelometri saya kurang tahu sih, Pak. Saya sedikit lupa tentang nevelometri. Oke. Kalau ada misalnya, itu syaratnya apa? Turbidi dan Nevelo itu syaratnya diukurnya pakai turbidi, bukan pakai asopsi gitu. Kapan diukur pakai hamburan, kapan diukur pakai asopsi?
ketika untuk menentukan kekeruhan. Oh, kekeruhan. Oke. Kalau yang namanya keruh itu kalau susu itu keruh apa jernih? Keruh. Oh, keruh. Berarti syaratnya apa, yuk? Kalau susu tuh cocoknya pakai serapan atau pakai turbidi kira-kira menurut dia? Turbidi. Turbidi, oke. Kalau air sungai yang kotor gitu, yang kuning-kuning lewat gitu, Turbidi juga. turbidi. Kalau ngukur Fanta, Kalau ukur Fanta gitu kurang tahu sih, Pak. turbidi apa serapan kira-kira cocok? Turbidi. Ya, turbidi. Oke, kita ingat lagi. Turbidi itu syaratnya hamburan kan ya? Iya, Yang bisa menghaburkan itu ukuran partikelnya harus kecil apa besar ya? harus besar. Harus besar. Berarti kalau Fanta itu ukuran partikelnya besar apa kecil? Kecil berarti. Kecil ya. Iya. Makanya jernih-jernih saja kan ya. Oke. Nah, itu kalau kita ngukur pewarna kan ya. Kalau kita misalnya mau ngukur logam, yuk bisa nggak pakai spektrometer UV phase ion logam maksudnya? Tergantung apakah logam tersebut berwarna atau tidak ionnya. Oke, seperti apa? Misalnya yang tidak bisa apa, yang misalnya yang bisa apa? Kalau yang bisa itu kan berarti yang berwarna ya. Kita bisa menganalisisnya dengan UV phase. Tapi kalau yang ion yang tidak ada warnanya, ya berarti nggak bisa pakai UV phase. Bisa dikasih contoh yuk? Contohnya, Kira-kira apa bisa diukur pakai UV phase? Apa yang tidak bisa diukur? misalkan permanganat gitu ya. Permanganat kan ada warnanya. Nah itu bisa pakai UV phase. Oke, yang permanganat warnanya apa? Ungu. Ungu. Oke, kalau yang tidak bisa? Tidak bisa itu yang tidak ada warnanya, seperti ion yang nggak ada warna. Apa? Krom gitu. Krom? Krom berapa? Krom 3 ya. Krom 3 warnanya apa ya? Ada warna? Bentar. Saya lupa. Oh ya, pikirkan dulu coba. Apa kira-kira? Hijau ya. Hijau, ya kan? Iya, ada warnanya hijau. Kalau tidak warna itu kira-kira apa, yuk? Kenapa? Yang kira-kira dia yakin pasti ini mesti diukur, nggak bisa pakai UV phase gitu. Nggak kepikiran, Bu. Kalau golongan alkali tanah warna. Oh iya. Iya benar. Natrium misalkan. Natrium plus ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Loka. Baik, terima kasih Pak Dr. Hanjaya Rusli. Berikutnya saya kira saya persilakan untuk menguji bidang kimia fisik dulu. Ya, jadi Bapak Dr. Ahmad Rohliyadi. Silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Loka atas kesempatannya. Selamat pagi, dia udah sarapan? Sarapan belum, Pak? Udah jam 10 ini, nanti kamu pingsan habis sidang. Makanya habis sidang. Oh gitu, oke ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama dia, jangan langsung jawab, ya dipikirin dulu jawabannya. Apa beda karbon aktif sama yang tidak aktif? Apa beda karbon aktif dengan yang tidak aktif? Karbon aktif itu berarti karbon yang memiliki pori-pori mikro gitu, yang bisa aktif untuk mengabsorpsi. Sedangkan karbon yang tidak aktif itu ya berarti pori-porinya lebih sedikit. Lebih sedikit. Kalau pori-pori dilihat dari struktur, itu dilihat dari jumlah banyaknya pori-pori atau hal yang lain? Nih, saya punya misalnya karbon 1 gram. Ya? Iya. Jumlah molekulnya, saya punya karbon 1 gram aktif, saya punya karbon tidak aktif 1 gram. Iya. Jumlah atom karbonnya sama nggak? Beda. Yang aktif sama tidak aktif.
Beda. Jumlah atom yang aktif dan tidak aktif adalah berbeda, jawaban beliau. Untuk 1 gram ya Pak? Iya, kan saya Ya, nanya 1 gram sama. gram. Iya, sama. Nah, pori yang terbentuk kira-kira sama nggak? Pori yang Beda terbentuk, nggak pori jumlahnya? yang terbentuk itu berbeda. Jumlahnya berbeda. Kalau bicara pori, kira-kira pori di mana antara kedua lapisan karbon itu? Kenapa Pak? Kalau bicara pori yang seperti apa yang kamu sampaikan itu? Ya, Coba pori. struktur karbon itu strukturnya seperti apa? Struktur molekulnya. Struktur molekulnya karbon. Iya. Karbon apa? Grafit. Iya, molekul karbon. Kalau kita bicara karbon aktif 1 gram, Iya. kita bicara sebagai molekul apa sebagai atom? Molekul berarti ya. Molekul. Kalau molekul ada strukturnya nggak? Ada Gimana strukturnya? struktur grafit gitu. Iya, struktur grafit itu seperti apa? Dia itu seperti grafen tapi berlapis. Seperti grafen tapi berlapis. Nah, sekarang balik saya nanya, pori-porinya ditentukan oleh apa dari situ? Kalau kamu bilang struktur grafen. Iya ya. Kamu tahu intan? Tahu? Nah, karbon bukan? Karbon. Bedanya apa antara dua itu? Beda strukturnya. Gimana bedanya? Intan itu tetrahedral. Kalau karbon yang kita bicara ini strukturnya gimana? Kalau yang kita bicara ini strukturnya bukan tetrahedral, Pak. Bukan tetrahedral. Nah, sekarang dalam intan ada pori-pori nggak? Ada. Ada. Lo bedanya Iya, dengan benar. karbon ini gimana coba? Iya. Kalau kamu berargumentasi bahwa, kan pertanyaan fundamental pertama saya adalah karbon aktif sama tidak aktif. Apa bedanya? Ya di ukuran pori-porinya gitu. Kalau bicara ukuran pori-pori gimana? Ya berarti karbon aktif itu ukurannya lebih besar pori-porinya. Besar. Dampak dari ukuran lebih besar apa? Luas permukaannya kan semakin Luas permukaan lebih besar. Iya. Sekarang, mana yang lebih tinggi entropinya? Intan apa karbon? Entropinya lebih tinggi karbon. Karbon. Hmm. Kalau entalpinya mana yang lebih tinggi? Karbon atau intan? Entalpinya intan. Intan lebih tinggi entalpi. Lebih tinggi itu lebih positif atau lebih negatif sekarang gitu? Lebih positif. Positif. Delta G-nya gimana? Nilai delta G intan ke karbon gimana? Delta Kalau saya G punya persamaan karbon intan ke karbon. intan ke Delta- karbon. Delta Intan jadi G-nya karbon. Positif negatif? delta G negatif. Negatif. Kalau delta G-nya negatif, artinya reaksinya spontan apa enggak? Spontan. Kalau spontan, intan jadi karbon nggak? Karbon jadi intan nggak? Karbon bisa jadi intan dengan tekanan yang tinggi. Oke, saya ralat pertanyaan saya. Kalau delta G dari intan menjadi karbon adalah negatif, Iya. intan menjadi karbon negatif, sudah? Heeh. Kan jawabannya tadi itu betul? Iya, Reaksinya spontan? spontan. Spontan. Kalau gitu semua intan nanti jadi karbon. Kenapa tidak terjadi? Waktunya lama, Pak. Waktunya lama. Oke, nah tadi luas permukaan, karbon aktif, luas permukaan, mengaktif. Gimana membuat luas permukaan tambah besar? Kalau di penelitian saya itu diaktifkan itu dengan cara direndam dengan asam kuat. Direndam dengan Jadi asam itu akan mereaksikan beberapa atom karbon gitu sehingga dia akan membuat celah lebih besar. asam kuatnya yang dipakai apa? Saya pakai asam sulfat. Asam sulfat. Sekarang asam sulfat dicampur dalam karbon yang tidak aktif. Mhm. Pori-porinya bertambah gitu itu. Jarak antar karbonnya jadi tambah besar. Jarak antar karbonnya. Ya kan tadi katanya jarak antar karbon yang aktif itu lebih besar daripada yang tidak aktif. Kan yang aktif itu berarti pori-porinya yang lebih besar. Pori-porinya lebih besar.
Tapi jarak Kan antar atom karbonnya sama gitu kan. kalau pori-pori lebih besar apa nggak berarti jarak antar karbon juga bisa bertambah? Jarak atom karbon satu dengan yang lainnya kan ya Pak? Iya sama harusnya. Kan berarti pada celah itu ada beberapa karbon yang diambil gitu ya. Jadi kalau gitu, kalau diambil diganti oleh apa? Jadi Jadi kosong. reaksi kimia dong. Masih karbon lagi nggak? Nggak semuanya Pak yang ini. Bagaimana? Jelaskan pada saya bagaimana asam kuat bisa membuat karbon tidak aktif jadi aktif. Dengan argumentasi tadi bahwa karbon aktif itu memilih pori yang besar, yang artinya jarak antar kalau karbonnya lebih besar ketimbang yang tidak aktif. Yang kepikiran sama saya itu juga bisa terjadinya leaching mungkin ya Pak. Leaching itu apa? Jadi Apa hubungannya dengan karbon? Leaching dengan karbon itu apa hubungan? Pak Lokal langsung ketawa. Apa hubungannya leaching dengan karbon? Jadi siapa tahu di karbon tuh ada banyak kotoran-kotoran gitu ya. Jadi dengan leaching maka kotorannya itu akan lepas. Jadi lebih aktif lagi. Di karbon banyak kotoran. Kalau gitu ya kotoran apa? Ngapain kamu pakai karbon kotoran buat ngebersihin? Udah kayaknya kamu harus belajar struktur dengan lebih baik gitu. Ini prosesnya absorpsi. Absorpsi. Adsorpsi. Pakai D dada atau B? Pakai Bandung. D dada. D. Adsorpsi. Apa bedanya dengan absorpsi? Kalau yang pakai D itu hanya diserap ke permukaannya saja, sedangkan yang pakai B itu sampai ke dalamnya. Oke, ada isoterm yang berkaitan dengan adsorpsi. Ya. Isoterm apa aja? Yang saya tahu itu ada isoterm Langmuir, Freundlich, sama BET. Bedanya apa? Bedanya itu kalau yang Langmuir itu asumsinya semua permukaannya itu sama, homogen, permukaan absorbennya. Kemudian terbentuk monolayer. Kalau yang BET? Kalau yang BET saya kurang tahu Pak. BET singkatan dari apa? Kalau belajar absorpsi harus tahu dong harusnya. Nama orang sih Pak. Nggak tahu juga? Nggak tahu juga? Proses aktivasi tadi, karbon, Ya, proses kimia apa proses fisik? proses fisik. Fisik. Kenapa? Ya karena hanya dibesarkan saja pori-porinya. Dibesarkan. Kalau di situ ada pengotor tadi, Iya. kalau ada pengotor itu dibesarin aja. Enggak dikeluarin berarti. Apa bedanya proses kimia sama proses fisik? Proses kimia itu berarti ada reaksi kimianya, ada terbentuk ikatan. Terus fisik? Kalau fisik nggak ada. Tidak ada. Sekarang antara definisi tadi, BET, Langmuir, Freundlich, ada yang nggak proses kimia? Nggak ada proses kimia. Nggak ada proses kimia. Iya. Gaya yang terjadi, gaya apa aja di sana? Gaya yang terjadi itu hanya gaya interaksi antar molekulnya saja. Nah, kamu kenal gaya-gaya apa aja antar molekul? Gaya antar molekul itu ada berarti ada ikatan hidrogen, ada van der Waals. Gaya-gaya antar molekul. Pelan-pelan, pikir lagi. Apa aja? Ikatan hidrogen, ada dipol-dipol, kemudian dipol saat ya. Kemudian polar-polar ya. Kemudian polar sama non-polar. Yo.
Yang paling kuat ikatan yang mana? Yang paling kuat itu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu termasuk ikatan apa-apa? Ikatan hidrogen dengan atom F, O atau M. Enggak, itu ikatan hidrogen itu khusus. Ada yang lebih umum lagi ikatan jenis ikatan hidrogen. Maksudnya? Ya, ikatan hidrogen itu ikatan yang sangat khusus. Tapi secara umum ada yang termasuk. Ikatan hidrogen itu adalah bagian dari salah satu jenis ikatan interaksi antar molekul. Oh. Van der Waals Van der Waals kuat lemah. lemah ya. Gaya London gimana? Ada ikatan ion-ion, ion dipol, dipol, dan seterusnya. Wah, dibaca lagi ya nanti ya. Susu tadi di susu ya. Susu termasuk apa? Dalam kimia fisik ada Koloid. koloid. Ya, kalau awan, Awan juga koloid. bedanya susu dengan awan apa? Beda fasa konsistensinya. Nah, gimana? Apa definisi koloid itu apa? Definisi koloid berarti kan campuran yang dia di antara ini ya, antara larutan sama yang tersuspensi gitu ya. Nggak benar. Definisi larutan aja deh. Larutan itu disebut larutan bahwa kalau campuran itu homogen. Campuran homogen, itu larutan. Iya. Kalau awan homogen? Awan nggak homogen. Homogen. Susu? Susu juga nggak homogen. Homogen. Nggak homogen? Nggak homogen. Susu tidak homogen. Tidak homogen. Dari mana? Kapan susu homogen, kapan tidak homogen? Homogen itu kalau tidak ada fasa-fasanya ya. Kalau dilihat sama gitu. Kalau kamunya susu, ada fasanya nggak? Nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada fasa. Fasa itu apa? Fasa itu Nah, ini aja yang terakhir. Masih ingat tadi kamu bicara karbon? ya Oke. Konfigurasi elektronnya gimana? Nggak bisa jawab, kebangetan aja. konfigurasi elektron karbon. Ya, 1s2, 2s2, 2p2. 2p2. Pada saat dia membentuk grafit tadi, kira-kira hibridisasinya apa? sp3. sp3. Grafit loh. Grafit itu dia satu karbon mengikat 3 karbon lain kan ya. sp2 berarti. sp2. Gimana konfigurasinya kalau sp2? Konfigurasinya Hibridisasinya. sp2 itu gimana bisa terbentuk hibridisasinya? jadi dari ada orbital S sama orbital P itu dua dari orbital P itu akan turun energinya, menyetarakan jadi sama dengan yang S. Jadi sp apa itu? Kalau dua orbital P. Jadi sp2. sp2. Ikatannya gimana? Sudut C-nya. Kalau sp2 itu sudutnya (120 ya. 120. Antara, coba, pada saat membentuk karbon grafik, ya, Iya. antara C1 dengan C1, C yang lainnya, orbital yang tumpang tindih itu apa? Ini pertanyaan terakhir saya. Orbital yang tumpang tindih. Orbital sp2. Dengan sp2 lagi. sp2 lagi. Masih tersisa satu orbital lagi apa? Orbital P. Kemana larinya itu? Di atasnya, Pak. Di atasnya. Makasih Pak Loka. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Berikutnya saya persilakan untuk penguji
bidang kimia anorganik, Ibu Dr. Irma Mulyani. Bu Irma, silakan. Ya, terima kasih Pak Loka. Ya. Dio, suara saya terdengar dengan jelas, Dio? Dengar. Oke ya. Oke, Dio, saya melanjutkan pertanyaan dari Pak Ahmad ya. Masih terkait dengan proses aktivasi dari karbon aktif, di mana dalam penelitian Anda kan menggunakan asam sulfat ya. Iya. Nah, sebenarnya pada tahap pengerjaan ini harapan Anda pada material Anda itu sebelum dan sesudah direndam dalam asam sulfat, harapan Anda karbon aktifnya itu bagaimana? Ya, harapan saya setelah direndam dia akan aktif. Ya, harapan Anda dia bisa enggak, maksudnya dari segi strukturnya pasti akan lebih aktif, betul. Tapi maksud saya di sini apa yang terjadi sebenarnya antara asam sulfat dengan karbon aktif yang Anda rendam? Kalau tadi kan saya perhatikan jawaban Anda akan merubah ukuran pori. Ya, setahu saya, pemahaman saya, ukuran pori itu sendiri kalau untuk material karbon aktif itu sangat tergantung pada tahap preparasi material karbon aktif itu sendiri. Ya, kan kalau kita misalnya menggunakan kayu kan, kita kan ada tahap di mana misalnya ditambahkan senyawa anorganik yang fungsinya untuk memutuskan ikatan yang ada pada selulosa dan seterusnya, dan tahap pirolisis ya. Nah, suhu, temperatur, kemudian lama pemanasan, tekanan itu akan menghasilkan struktur karbon aktif yang berbeda-beda. Itu yang saya pahami. Nah, kalau di sini kan Anda sudah punya karbon aktif nih. Kemudian Anda tambahkan asam sulfat, betul. Harapannya akan menjadi karbon aktif, tapi sebenarnya pertanyaannya intinya itu adalah apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah terjadi reaksi kimia kah antara komponen yang ada pada karbon aktif dengan asam sulfat? Kan karbon aktifnya kan hanya ada unsur karbon, ataukah ada pengotor yang lain, ataukah bagaimana? Harapannya itu kan berarti semuanya karbon semua gitu ya, tapi Betul. Secara realitanya memang kotor sih kalau saya lihat karbonnya gitu. Jadi sebenarnya harapan Anda adalah menghilangkan pengotor yang ada di karbon aktif ya. Atau biasanya kan orang mengaktifkan karbon aktif itu dengan cara misalnya dipanaskan. Kan sifatnya dia misalnya karbon aktif juga bisa menyerap uap air lah ya, yang ada di kayak silika gel lah. Iya. Ya, kalau silika gel Anda sudah jenuh, dia kan berubah warna. Nah, untuk supaya dia berfungsi kembali kan Anda panaskan kembali ya. Kurang lebih karbon aktif juga demikian. Ya. Tujuannya yang tadinya pori-pori itu sudah tertutup oleh asobat itu ya, dengan penambahan asam sulfat itu harapannya asobat yang sudah menutup pori itu akan lepas kan, sebenarnya kan itu kan dia ya, itu. Oke. Kemudian di halaman 8 skripsi Anda, di situ ada beberapa senyawa anorganik ya yang digunakan pada proses aktivasi karbon. Saya lihat seperti ada garam sengklorida, entahkah ada basa. Nah, di sini maksudnya proses aktivasi karbon dengan senyawa anorganik tersebut seperti apa ya, Dio? Kalau yang pernah saya baca itu dari senyawa-senyawa anorganik tersebut dia akan bereaksi ya dengan karbonnya membentuk either CO2 atau CO dan kemudian akan lepas. Oke, jadi coba Anda jelaskan misalnya saya punya karbon kemudian direaksikan dengan sengklorida lah ya. Tadi Anda katakan akan berubah menjadi entah karbon monoksida ataukah karbon dioksida. Kira-kira reaksinya seperti apa, Dio? Ya, kalau tidak salah ada sengklorida ya? Iya, ada. Ataukah dengan basa? Bagaimana Anda menjelaskan bahwa reaksi tersebut akan menghasilkan karbon monoksida ataukah karbon dioksida?
dengan reaksi oksidasi. Oksidasi, terus fungsi garamnya apa? Sebagai oksidator. Oksidator. Betul, dia sebagai oksidator. Bukan ke oksigennya yang sebagai oksidator. Oksigennya sebagai oksidator. Ya. Nah, garam-garam itu fungsinya apa? Karena yang saya pahami dengan penjelasan itu nanti tolong dikoreksi. Karena garam-garam anorganik itu sendiri sebenarnya digunakan pada tahap pertama yang tadi saya jelaskan untuk memutuskan serat-serat kayu itu ya menjadi bagian yang lebih kecil. Coba tolong dicek ya. Itu. Ya fungsi dari bahan anorganik itu di tahap mana? Tahap pertama ataukah sudah menjadi karbon, kemudian ditambahkan senyawa anorganik tersebut, tapi pertanyaan saya adalah fungsinya sebagai apa? Ya, yuk bagian itu tolong diklarifikasi. Oke, kemudian Anda kan di sini melakukan analisis berat dari padatan ya, total solid, kemudian analisis chemical oxygen demand ya. Nah, di sini Anda menggunakan dua senyawa anorganik, ada kalium dikromat dengan kalium permanganat. Betul? Iya. Nah, Anda gunakan dua-duanya? Enggak, saya hanya menggunakan yang permanganat. Ya, Anda hanya gunakan kalium permanganat. Kalau saya perhatikan dalam preparasi larutan kalium permanganat, Anda selalu menambahkan asam sulfat. Kenapa Anda dalam preparasi larutan kalium permanganat itu harus menambahkan asam sulfat? Karena permanganat itu untuk mengoksidasi dia dalam suasana asam. Jadi asam sulfat itu akan memberikan suasana asam tersebut. Hanya suasana asam sajakah? Iya. Kan harapan Anda kalium permanganatnya sendiri kan akan tereduksi, betul tidak? Iya, akan tereduksi. Nah, kita tahu mangan itu sendiri kan bilangan oksidasinya dari plus 7 itu bisa tereduksi menjadi plus 6, plus 5, plus 4, sampai ke plus 2. Nah, itu proses reduksi itu kan sangat tergantung pada pH larutan. Jadi maksud saya di sini semata-mata tidak hanya masalah kondisi asam, tapi proses reduksinya itu sangat tergantung pada pH larutan. Betul nggak, Dio? Kalau Anda setarakan reaksi reduksi dari ion manganat ya, ion permanganat menjadi mangan 2+ ataukah menjadi mangan 4 oksida, itu kan sangat tergantung pada pH larutan. Betul tidak? Betul. Nah, ya. Jadi kalau Anda ingin menghasilkan produk reduksi dari ion permanganat itu berarti kan pH itu menjadi penting ya. Ya, jadi tidak hanya istilahnya bukan ya pastilah kondisi asam makanya Anda gunakan asam, tapi sebenarnya peran asam itu sendiri sebagai apa? Ya, pengaturan pH. Nah, Dio, Anda untuk standarisasi larutan permanganat Anda gunakan larutan garam oksalat ya atau asam oksalat? Asam oksalat. Oh, asam oksalat ya. Kenapa sih kalium permanganatnya perlu Anda standarisasi? Ya, karena pada saat pembuatan tuh kita tidak tahu konsentrasi tepatnya tuh ada berapa. Ya, berat apa istilahnya kalau di analitik itu kan ada istilahnya kan, ada larutan sekunder, primer. Permanganat berarti larutan apa dong? Sekunder berarti. Nah, kenapa dia tidak bisa sebagai larutan primer seperti halnya larutan oksalat? Karena nggak pada saat pelarutannya pun kita tidak tahu kan ada berapa banyak yang larut gitu. Kemudian pas dipanasin juga ada air yang menguap gitu, sehingga kita tidak bisa tahu persis berapa konsentrasinya. Nah, kalium permanganat yang Anda gunakan padatan atau larutan? Padatan. Yang saya larutkan, yang saya kemudian larutkan. Terus kalau yang asam oksalatnya yang Anda gunakan? Padatan juga. Padatan juga, dua-duanya padatan. Tapi apa sih bedanya kedua padatan tersebut? Yang satu bisa sekunder, yang satu bisa primer. Kalau yang oksalat itu kan pas dilarutkan gitu, jadinya bening. Ya kita bisa lihat semuanya itu larut baik. Sedangkan yang permanganat itu warnanya agak tua ya, jadi nggak bisa dilihat. Apakah hanya soal kelarutan? Kan data kelarutan kan bisa Anda cek. Misalnya kalau permanganat itu kelarutan maksimumnya, kan Anda juga gunakan konsentrasinya juga nggak tinggi kan? Apakah dengan konsentrasi yang Anda buat itu sebenarnya masih di bawah nilai kelarutannya? Apakah semata-mata itu?
Enggak. Contohnya seperti kita membuat larutan natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu juga larutan sekunder. Iya. Itu berangkat dari sifat bahannya seperti apa, sehingga dia tidak bisa sebagai larutan, tidak bisa digunakan untuk pembuatan larutan primer. Sifatnya yang higroscopis, dia akan. Iya, jadi berangkat dari bahan kimianya ya, salah satunya. Ya. Oke, sekarang saya masuk ke deskriptif mangan ya. Kalau Anda perhatikan ion permanganat ini di dalam mangan 7+ itu di dalam larutan itu sebagai ion permanganat ya. Tapi begitu masuk menjadi misalnya mangan 3+ atau mangan 2+ itu sebagai ion ya. Kira-kira kenapa sih kalau ion-ion logam transisi dengan bilangan oksidasi yang cukup tinggi seperti ion dikromat, kromat atau vanadat ya, itu kan bilang oksidasi yang tinggi semua ya dari unsur-unsur logam transisi tersebut sebagai ion okso. Tidak sebagai ion bebas seperti mangan 7+ itu nggak pernah ada dalam larutan. Kenapa dia? Stabil nggak satu spesies dengan bilang oksidasi tinggi di dalam air? Enggak stabil. Nah, kenapa dia tidak stabil? Karena bilang oksidasi ketinggian. Ya, kenapa kalau bilang oksidasi tinggi dia tidak stabil? Reaktif. Kenapa reaktif? Belum jawab pertanyaan saya. Apa yang terjadi? Kalau suatu ion logam terus kemudian ada air, apa yang terjadi antara ion logam tersebut dengan molekul air? Diikat gitu ya? Diikat apa? Ada ion logam di air, berarti akan terjadi ikatan koordinasi dengan air tersebut. Terus selanjutnya, kenapa sampai terbentuk ion permanganat? Lupa. Oke ya, jadi sangat kalau ion logamnya sangat elektropositif, dia akan menarik elektron dari atom oksigen yang berasal dari molekul air sehingga melemahkan ikatan O dan H ya, sehingga dihasilkan ion oksida. Makanya kenapa ionnya logam transisi di dalam air itu sifatnya sangat asam. Ya kalau kita misalnya menyiapkan larutan menyiapkan aqua DM itu kan salah satu pengukuran yang paling sederhana ukuran mengukur pH ya. Kalau masih kadar ion logamnya tinggi biasanya kan sifatnya asam. Gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir, di anak organik kan juga belajar oksida logam ya. Oksida logam itu kan ada yang sifatnya amfoter, basa ataupun yang sangat asam. Ya. Misalnya saya ambil kelompok kromium lah. Misalnya kromium 6 oksida, kemudian kromium 3 oksida dengan kromium 2 oksida. Coba dia kelompokkan ketiga oksida itu berdasarkan sifat yang tadi saya sebutkan. Asam, basa, amfoter. Dan kenapa? Ada kromium 6, kromium 3 bersama apa lagi? Kromium 2 oksida. Kromium 2 oksida, kromium 6 dan 3. kromium 3. Ya, 2, 3, 6. Kan secara umum misalnya kalau saya punya oksida golongan 1 ya, oksida dari natrium kan sifatnya basa karena begitu dilarutkan dalam air terbentuk natrium hidroksida. Ya kan Dio ya? Iya.
Terus kalau saya punya karbon dioksida dilarutkan dalam air akan menghasilkan asam karbonat, sifatnya asam. Nah, sekarang kalau logam transisi bagaimana, Dio? Nggak tahu, lupa. Ya. Nah, iya, ya jadi yang sangat asam itu kromium 6. Kemudian kalau kromium 3 itu amfoter. Kemudian kromium 2 itu basa ya. Jadi dengan perbedaan bilang oksidasi itu menyebabkan mudah atau tidaknya ion oksida itu dilepaskan ke dalam air ya. Kalau terbentuk ion oksida dalam air akan menghasilkan ion hidroksida ya, Dio ya. Nah, bedanya kan apa? Makin elektropositif kan berarti makin sulit ya melepaskan ion oksida ke dalam air. Ya, mungkin itu dulu Pak Loka. Baik, terima kasih Ibu Irma. Berikutnya saya persilakan untuk penguji bidang kimia organik, Dr. Didin Mujahidin. Silakan Pak Didin. Terima kasih Pak Ahmad Loka. Baik Saudara Dio ya. Ada ini nggak, ada kedengaran ya suara saya? Ada kertas nggak kamu sama ini, sama Ada. Ada ya? Ada. Bisa gambarkan salah satu senyawa apa tadi? Jadwarna ya, penelitian kamu tuh ya. Ada jadwarna itu. Gambarkan strukturnya. Seperti ini. Wah, nggak kelihatan ya, jadi hilang. Hilang. Virtual background-nya Wajah kamu kali ya. Oh iya, sekarang kelihatan. Agak mundur sedikit. Oh iya, itu kan jenis zat warna apa itu kalau itu? Ini zat warna azo. Zat warna azo ya. Yang dimaksud azo itu yang mananya? N yang di tengahnya. N yang di tengah ya. Itu bisa, ini yang kamu gambar tuh yang cis apa yang trans? Yang saya gambar itu yang cis. Yang cis. Yang saya gambar itu yang cis. Nah, kok bisa kamu bilang itu cis, gimana itu? Karena dia sama Pak, sama-sama di ke bawah gitu kan ya. Sama-sama ke bawah. Emang yang ke atasnya apa? Kalau yang ke atas kan berarti bentuknya seperti ini Pak, jadinya. Gimana? Sebentar. Maaf, apa ke atas ke bawahnya? Jadi yang bagian kiri atasnya apa, bagian kanan apa atasnya apa, bawahnya apa? Maksudnya apa? Ya itu kan kamu tulis ke atas, apa bedanya dengan ditulis ke bawah gitu? Ya di bawahnya apa gitu? Kalau ngerti ya maksudnya? Iya. Contoh kamu buat apa ya? 2 butana coba. 2 butana. 2 butena. Yang cis dan yang trans. Backgroundnya apa sih kamu teh?
Nggak, di bawah belakang background kamu itu apa? Buku-buku sama tembok. Oh, buku-buku. Ini ya apa namanya? Bikin malu nggak kalau backgroundnya dihilangkan saja gitu, supaya gambarnya tuh lebih jelas. Oh, enggak kok. Maksudnya virtual background-nya, Dek. Virtual Iya, backgroundnya dihilangkan. Bentar ya, saya nggak tahu cara ngilanginnya. Oh gitu. Ya udahlah, ini aja 2 buten aja lah backgroundnya tetap gitu juga nggak apa. Jadi yang cheese, yang trans ya. Nulisnya di background kali Pak Didin, bisa nggak? Harus punya papan tulis kali ini Dio nih. Belum kelihatan Dion. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan Saya backgroundnya, harus di ini coba. Di remove. Iya. Itu kalau virtual background-nya masih ada, suka gitu. Virtual background gimana ya? Asal kelihatan aja sih sebetulnya. Nggak kelihatan tuh. Password. Betul itu. Itu yang trans ya. Ini yang trans ya. Nah, sekarang kan itu CH3 kan maksudnya kan? Iya. CH3-nya berseberangan. Oh iya, Nah, jadi harus seberang. Nah, kalau yang cis itu yang tempat CH3 itu, kalau yang cis ya, tempat CH3-nya itu diganti apa itu? Diganti sama hidrogen. Sama hidrogen kan ya? Iya. Jadi yang kalau yang cis berarti CH3-nya itu CH3-nya di bawah-bawah. Yang cis CH3-nya di bawah dua-duanya kan? Iya. Yang di atasnya H kan? Iya. Betul ya. Nah, kalau yang di azo itu yang di bawah, kalau di bawahnya vinil, terus yang di atasnya apa? Kalau tadi hidrogen. Yang cis atau yang trans, Pak? Yang cis lah. Yang cis itu berarti yang di atasnya nggak ada. Pasangan Nggak elektron ada. bebas berarti. Apa jadi tadi? Yang ke bawahnya kan ini tadi apa namanya? Iya. Vinil gitu ya. Vinil. Yang ke atasnya Nggak ada. nggak ada apa-apa. Ada pasangan elektron bebas sih. Pasangan elektron bebas. Nah, coba dituliskan pasangan elektron bebasnya. Ya, tidak kelihatan. Iya, tetap tidak kelihatan ya. Pada jarak tertentu ya harusnya. Agak mundur kali ya. Agak mundur lagi. Nah, mulai kelihatan. Wah. Tetapnya enggak ya. Oke lah ya. Jadi itu pasangan elektron bebas ya di situnya. Nah, kalau seandainya di azonya itu direduksi, Nah, coba gambarkan sekarang yang hasil reduksinya. Direduksi. Seperti ini, Pak. Nah, ya, itu namanya gugus fungsi apa itu? Yang ininya Ya. amina. Gugus fungsi amina, Pak. Apa? Amina. 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 Gugus fungsi amina, betul. Gugus fungsi amina.
Di praktikum organik biasanya ada tuh ngecek gula biasanya. Kalau ada gugus karbonilnya itu di analisis kualitatif dengan gugus fungsi itu. Diamin. Hmm? Diamin bukan ya? Nggak tahu ya. Nah, oke. Jadi coba dilihat itu gugus fungsi apa. Coba nitrogennya kiral apa tidak? Nitrogennya enggak. Enggak, Pak. Enggak kiral. Yang dimaksud kiral apa? Kiral itu kan berarti dia itu memegang gugus fungsinya berbeda-beda. Bukan memegang lah, kamu orang kimia lah, Berikatan dengan gugus fungsi yang berbeda-beda. dengan atom-atom yang beda di sekelilingnya. Contoh misalkan aja, coba kamu gambarkan apa ya senyawa kiral dengan konfigurasi S. Coba senyawa apa aja yang kamu kenal? Konfigurasi S ya, Pak? Konfigurasinya S. Tapi Paling enggak sebagai orang kimia membuat gambarnya lah, tidak membuat molekulnya lebih susah lagi. Membuat gambarnya. Oke, nggak kelihatan ya? bentar. Nggak kelihatan. Namanya apa tuh? Kalau kamu beri nama apa? Ya tetap nggak kelihatan. Mundur dikit. Apa hilang Mas? Nggak kelihatan. Nggak, tetap nggak kelihatan. Bentar ya, Pak. Saya coba matikan dulu deh. Nah, coba kalau kamu bisa. Nanti sepertinya Pak Ahmaloka akan nanya gambar-gambar juga itu. Ah, itu kan kelihatan. Ini apa tuh? Agak maju ini mah boleh. Nah, bagus. Ini yang apa? R? Apa S? Ini tadi? yang S. Yang S ya. Nah, jadi dia berikatan dengan gugus-gugus yang berbeda kan ya. Kalau N tadi berikatan dengan gugus-gugus yang beda juga nggak? Oh iya, Pak. Iya benar. Ini kalau gitu kita bisa menyebut salah satunya pasangan elektronnya itu adalah gugus yang berbeda gitu ya. Jadi itu bisa kiral juga itu ya, nitrogen itu. Oke, kalau misalkan saja terakhir ya, membedakan antara, jadi nama gugus fungsinya hidrazin itu, kamu ingat kali ya, hidrazin. Nah, bagaimana membedakan hidrazin dengan diazo? Tentu saja yang satu berwarna, yang satu tidak. Iya. Dengan cara spektroskopi yang lain lah. Dengan NMR misalkan aja, biar gampang. Bedanya apa? Nggak tahu Pak kalau NMR. Oh, dengan IR? Berarti nanti ada puncaknya Pak untuk double bond N sama N. Ya di mana itu? Kira-kira di sekitar mana? Angkanya saya nggak tahu Pak. Oh, yang paling mudah apa? Maksudnya? Ya selain tadi N dengan N, satu ikatan tunggal, satu ikatan rangka. Juga ada ikatan N sama H. Ya, N dengan H kan ya. Iya. Biasanya N dengan H di sekitar berapa? Angkanya saya nggak tahu. Oh, dengan H di sekitar berapa?
O sama H itu seingat saya sekitar 3.000-an. 3.000-an ya? Iya. Lebih besar atau lebih kecil dengan 3.000 kira-kira? NH berarti lebih kecil. Hmm? Lebih kecil berarti. Lebih kecil. Baik, saya kira itu Pak Ahmaloka, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didin. Nah, berikutnya giliran untuk menguji di bidang biokimia ya. Jadi saudara Dio, saya sendiri yang akan bertanya. Saya coba-coba lihat baca-baca kayak gitu. Ini saya bacain abstrak kamu deh, ya, sebagian satu kalimat. Itu perkembangan industri dan teknologi akan menghasilkan limbah yang tidak hanya merusak lingkungan, juga akan berdampak ke makhluk hidup. Ini tulisan kamu betul? Iya, betul. Baik, nah kalau gitu coba ceritakan ke saya bagaimana limbah itu merusak lingkungan dan merusak makhluk hidup. Ya, jadi limbah itu kan bisa bersifat racun ya, toksik. Jadi dia akan berdampak buruk bagi lingkungan untuk hidup dengan adanya toksik tersebut. Emang toksik itu apa deh? Toksik menjadi buruk itu loh. Jadi apa toksik itu menjadi baik? Kenapa tidak bilang baik gitu aja? Ya, karena tidak baik, Pak. Loh, jadi kenapa apa sih nggak baiknya itu karena apa toksik itu kok jadi tidak baik? Karena beracun, karena dia akan bereaksi dengan tubuh kita, dengan sel-sel yang ada di tubuh kita. Apa reaksinya deh? Kalau di dalam tubuh kan juga ada reaksi untuk metabolisme, malah jadi baik kan ya. Tapi kalau yang ini ya kenapa itu loh kok jadi tidak baik itu? Bukannya makanan juga di dalam tubuh itu bereaksi deh. Iya, bereaksi juga. Dan menghasilkan hal baik kan ya, bisa jadi energi hidup. Nah kalau yang toksik itu apa itu kok bisa jadi tidak baik itu? Ya, berarti akan merusak tubuh. Ya gimana cara merusaknya? Tahu-tahu kamu rusak gitu. Kamu mau jadi sarjana. Pokoknya rusak Pak, percaya sama saya gitu kan. Gimana kerusaknya deh? Emang toksik apa yang kamu ketahui lah? Berarti dia bisa mengganggu metabolisme tubuh tersebut, Pak. Caranya gimana? Ya, tubuh bisa ganggu. Ya, misalkan gas CO gitu kan akan mengikat ke hemoglobin ya, sehingga yang dibawa tuh bukan oksigen gitu. Contohnya kan itu. Jadi contoh gas CO, ya udah nggak apa-apa. Kamu pilih sendiri kan contohnya gas CO. Kenapa gas CO bisa sampai dihirup ke dalam tubuh kita? Kenapa, Pak? Kenapa gas CO kok bisa dihirup oleh tubuh kita dan kemudian oksigennya yang tidak nempel gitu. Iya, karena hemoglobin itu akan cenderung mengikat CO dibandingkan O2. Kenapa itu? Dia lebih cenderung ke gas CO dibanding ke O2. Lebih polar gitu, Pak. Kalau CO2 gitu nempel nggak? Enggak, CO2 nggak nempel. Jadi CO2 nggak nempel. Kalau CO kok nempel gitu loh. Kalau oksigen kok jadi pergi karena ada gas CO gitu maksud kamu.
Ya, udah gini. Kalau memang kamu itu, emang oksigen itu untuk apa deh? Kenapa? Oksigen yang akan kita hirup itu untuk apa? Ya, untuk melakukan reaksi yang di dalam tubuh. Ya gimana kok tubuh, pokoknya reaksi dalam tubuh gitu. Makanan apa Pak untuk jadi tenaga gitu loh. Gimana ujuk-ujuk bisa gitu. Misalnya oksigen nih ya, oksigen. Kita oksigen diserap oleh paru-paru kita kan ya. Katanya kata kamunya ke hemoglobin. Itu ngapain oksigennya itu? Ingat kamu kayaknya udah lulus kan ya metabolisme kimia. Metabolisme itu ada mata kuliah biokimia itu kan lulus tuh. Iya. Nah, itu oksigen itu fungsinya di mana deh? Oksigen itu fungsinya di mana? Ya banyak Pak. Kamu udah jawab belum ya? Fungsinya oksigen di mana gitu Pak? Iya, ngapain dia? Fungsinya ngapain? Ya banyak Pak untuk Iya, banyak gitu. apa ya? Coba yang banyaknya itu loh. Banyak tinggal nyebut aja 1, 2 gitu loh. Untuk ini problemnya karena kamu belum sarapan tadi ya. Emang kalau kamu biasa sarapan apa deh? saya biasa nggak sarapan sih. Biasa nggak sarapan. Tapi makan ya sehari. Makan. Iya. Makan. Biasanya makan apa? Makan nasi gitu Pak. Nasi. Kalau makan nasi itu nasi itu diapain itu? Maksudnya diapain Pak? Maksudnya apa gitu? Ya di metabolismenya gimana coba? Misalnya nasi di mulut kamu kunyah kan ya? Iya. Jadi apa? Jadi lembut aja. Jadi itu. Jadi Karbohidrat. Ya nasi itu udah karbohidrat. Masa kamu kunyah jadi karbohidrat gitu loh. Kemudian jadinya jadi apa gitu. Nasinya itu sudah karbohidrat. Iya. Nah kalau kamu kunyah di mulut, itu ya, berarti kalau kunyah kamu berapa lama? Sebentar sih Pak. Sebentar, langsung telan gitu aja ya. Waktu kecil kamu suka ngemut nasi nggak? Enggak, pas kecil mah enggak. Enggak. Jadi kamu nggak tahu kalau nasi itu kalau di mulut kalau lama-lama jadi agak manis kan? Iya. Jadi apa itu agak manis itu? Jadi glukosa. Uap itu langsung jadi glukosa, jadi permen dong langsung sampai di mulut gitu. Ya ada yang jadi glukosa kan ya? Iya. Ada juga yang mungkin oligosakarida atau apa, tapi ada degradasi. Masuk nih ke anggap aja langsung ke lambung lah, ke usus halus ya. Di usus halus dia sudah jadi glukosa kan? Glukosanya diapain? Di glikolisis. Masa di glikolisis di usus? Oh, diserap dulu dong. Diserap. Iya. Serap oleh siapa? Oleh sel-sel yang ada di usus. Emang apa sel yang ada di usus? Usus ada sel. Atau gimana?
Memang glikolisis itu di mana terjadinya deh? Di dalam sel, Sel apa? di setiap sel. Jadi di dalamnya mitokondria. Tiap sel. Sel kulit gitu ada glikolisis. Apa sih glikolisisnya itu deh? Glikolisis itu kan untuk mengubah glukosa menjadi pirufat. Ada oksigen di situ? Oksigennya ada nggak? Ada. Nah, oksigen yang dari paru-paru itu ngapain di situ waktu glikolisis? Coba kamu ingat-ingat. Untuk membuat ATP gitu kan? Siapanya yang dibuat nanti? Ya, setelah glikolisis, emang glikolisis nggak keluar ATP? Keluar. Glikolisis Kalau oksigen gimana? Di mana? Setelah glikolisis apa? Piruvatnya kemana piruvatnya? Piruvatnya itu masuk ke siklus asam sitrat. Sebelum masuk asam sitrat jadi apa dulu? Jadi asetil-CoA. Ya, setelah masuk ke asam sitrat. Iya. Kemudian oksigen ini nyari-nyari oksigen di mana, di asam sitrat atau oksigen Di asam sitrat. di siklus asam sitrat, maksud saya di siklus TCA itu ada oksigennya. Ingat nggak ada keluar NADH gitu deh? Iya, ada keluar NADH. Kemana NADH-nya baru keluar? NADH itu apa sih deh? NADH atau FADH atau apa aja lah namanya. Itu NADH bisa jadi ATP gitu? Setahu saya iya, Pak. Setahu kamu iya. Gimana caranya? Iya, NADH. Iya. NADH-nya itu masuk ke yang banyak keluar ini ya, gitu. fosfat itu ya. Gimana? Jadi ada glikolisis, kan ya? Ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Ada lagi satu lagi deh. Apa? Apa ya? Iya, Pak, saya yang nanya kamu. Kalau kamu bernafas itu dibilangnya apa sih? Kenapa? Bernafas itu biasanya dibilangnya kita apa? Respirasi. Nah, respirasi. Jadi ada satu lagi apa? Satu lagi. Nah iya, satu lagi di dalam proses yang tadi dari glukosa menjadi energi itu ada glikolisis, ada siklus Krebs, ada apa lagi satu lagi? Di situ baru oksigen punya peran, ya.
kamu lupa ya. Kalau oksigen. Jadi, namanya tadi sudah ada clue-nya, respirasi. Tinggal kamu kasih di depannya rantai respirasi. Ingat rantai respirasi? Nanti dulu jangan tahu aja nih. Ingat nggak? Lupa Pak. Jadi apa yang terjadi di rantai respirasi? Tapi karena lupa ya sudahlah. Jadi saya kira itu aja dari saya. Terima kasih Saudara Dio Jordi, Bapak Ibu dan adik-adik semua. Sementara sidangnya kita hold dulu ya. Nanti kita diskusi dan nanti kita ketemu lagi. Tapi ya silakan aja, masih tetap di sini aja. Terima kasih. Kita tunda dulu. Baik, Pak. Pindah ruangan. Oh my God.
Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka Waalaikumsalam. kembali sidang kita. Jadi Pak Didin, kalau Pak Didin boleh, terima kasih Pak Didin. Jadi saudara Dio, setelah kami berdiskusi dan melihat hasil evaluasi yang kemudian kami lakukan terhadap Anda selama 1 dan 1,5 jam ini sepakat menyatakan bahwa Anda, Dio Georgie, itu lulus dalam ujian dengan nilai B. Jadi selamat saudara Dio. Tentu nanti ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau apa nanti ini aja koordinasi aja dengan pembimbing Anda. Sebelum saya tutup sidang ini, saya persilakan pembimbing saudara Dio Georgie untuk menyampaikan sepatah dua kata dan sekaligus ucapan selamat. Silakan Pak Anjaya. Terima kasih Pak. Dio, selamat akhirnya lulus ya setelah lama macam-macam gitu kan. Iya. Akhirnya memilih lulus gitu kan ya. Jalan Dio masih panjang kan ya sebenarnya. Terus mau ngapain? Jadi mau S2? Kayaknya kerja dulu deh. Kerja dulu ya. Udah ditanyain kapan nikah kayaknya ya. Jadi selamat Dio. Jadi kalau ke depannya banyak senang bersama dengan Dio. Dio sebenarnya mau berpikir, cuma mungkin tipikalnya adalah tipikal yang malasan gitu kan ya. Jadi kalau nggak dikejar hilang kan ya. Nanti kalau Dio ke depannya kerja di masyarakat itu mesti dikurangi lah ya. Yeah. Jadi Dio mesti lebih aktif, kalau perlu Dio yang ngejar-ngejar gitu kan ya. Karena kadang-kadang dikejar itu, kadang yang ngejarnya kecapean kan ya. Makin tua tuh makin capek, sesak napas ngejar gitu kan ya. Jadi dia mesti coba ke depan. Itu masih banyak. Tapi ini belum selesai ya, direvisi. Ada syarat sidang tuh masih banyak yang perlu dicari kan ya. Yeah. Jadi tolong dibereskan. Terima kasih Pak Loka. Baik, terima kasih Saudara Dr. Hanjaya Rusli sebagai pembimbing. Dan saya kira saya tutup, kecuali ada yang ingin menyampaikan sesuatu, boleh juga Pak Didin atau Bu Irma, Pak Ahmad. Mungkin Pak Loka, Saya, Pak. mungkin saya Pak sebentar. Ya, Dio silakan. terkait dengan skripsi, mungkin tinjauan pustakanya tolong dicek ya, sepertinya terlewat oleh tim format. Terus cara penulisannya tolong diperhatikan SPOK-nya. Ya, jadi kadang-kadang kalimatnya tuh Dio langsung kata kerja, subjeknya nggak tahu di mana. Ya, tolong diperhatikan penulisan. Jadi saya hanya memberi komentar beberapa bagian, selebihnya silakan dipelajari. Baik, terima kasih. Ada yang lain yang ingin menyampaikan ke Saudara Dio? Pak Ahmad, enggak? Oh, enggak Pak, enggak. Cukup, saya pikir udah cukup. Baik, kalau cukup, jadi seperti tadi kami sampaikan, Saudara Dio, selamat Anda sudah lulus. Makasih Pak. Tapi saya kira tadi sudah disampaikan ada beberapa hal yang harus diperbaiki di skripsi Anda ya. Ya. Jadi saya tutup sidang ujian Saudara Dio Georgie dengan ucapan terima kasih kepada seluruh penguji dan saya mohon pamit. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Loka. Terima kasih. Selamat Dio ya. Makasih Pak, makasih Bu. Selamat Dio. kali lagi Ya, Dio. makasih Pak. Saya left dulu. Han? Udah out? Oh.